Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdurrahman dengan NIM 090318182337 dari kelas Sirek 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS gateway. Latar belakang dan tujuan: pembayaran SPP masih sering mengalami kendala seperti pendataan serta proses informasi pembayaran yang dilakukan secara manual, di mana laporan rekaman masih menggunakan buku besar sehingga membuat pekerjaan menjadi terbengkalai dan menghabiskan banyak waktu serta tenaga bagian keuangan dalam pencarian data siswa serta pengarsipannya. Pada era teknologi saat ini, perlu adanya inovasi penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan untuk membantu administrasi keuangan sekolah agar pendataan serta proses informasi pembayaran berjalan dengan efektif dan efisien. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu bagian keuangan dalam mendata pembayaran SPP serta sebagai sarana penginformasian pembayaran kepada orang tua, siswa, atau wali. Adapun sasaran dan manfaat, di sini yang pertama ada orang tua, yaitu memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pembayaran SPP melalui notifikasi SMS. Yang kedua ada tata usaha. Di sini pada tata usaha bagian keuangan, mengolah pembayaran SPP secara komputerisasi jelas lebih memudahkan pengelolaannya. Yang ketiga ada siswa lebih mudah dalam melakukan pembayaran SPP karena berbasis web. Proses pelaksanaan proyek, yang pertama ada investigasi awal atau pengumpulan data, yang kedua ada analisis masalah, ketiga ada analisis kebutuhan, lalu analisis keputusan, desain, dan terakhir konstruksi dan pengujian. Work Breakdown Structure atau WBS. Sebuah proyek membutuhkan alur yang terorganisir agar menjadi sebuah proyek yang baik. Maka untuk memulai sebuah proyek dibutuhkan WBS. Apa itu WBS? WBS merupakan daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan project management tools. Sumber daya manusia di sini ada dua, yakni staf dan tenaga ahli. Staf itu memiliki peranan yang bersifat universal dan tenaga ahli memiliki peranan yang bersifat khusus. Staf di sini ada administrator, memiliki peranan dalam mengolah seluruh kegiatan yang ada. Lalu ada technical writer, memiliki peranan dalam menyusun komunikasi teknis berbentuk buku panduan. Lalu ada interviewer, memiliki peranan dalam mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengguna untuk meningkatkan sistem yang ada. Lalu ada staff supporting, memiliki peranan dalam membantu beberapa aspek yang diperlukan. Lalu ada database administrator, memiliki peranan dalam mengolah database yang ada. Selanjutnya ada tenaga ahli, di sini ada sistem analis, memiliki peranan dalam melakukan analisa sistem. Lalu ada web design, memiliki peranan dalam membuat gambaran UI pada sistem. Lalu ada business analyst, memiliki peranan dalam melakukan analisa bisnis. Dan terakhir ada programmer, memiliki peranan dalam melakukan pengodaan pada sistem. Lalu di sini ada jadwal kegiatan. Metode yang digunakan yakni SDLC, model waterfall. Kegiatan pertama pengumpulan data itu selama 15 hari, lalu ada analisis masalah selama 10 hari, analisis kebutuhan 9 hari, analisis keputusan 13 hari, desain 9 hari, konstruksi dan pengujian 19 hari. Artinya proyek ini berjalan selama 75 hari kerja dan menghabiskan waktu selama 3 bulan. Lalu ada estimasi biaya proyek. Biaya pengembang, yang pertama ada hardware 3.250.000, yang kedua ada software 1 juta. Lalu ada sumber daya manusia sebesar 15.250.000. Lalu ada biaya maintenance atau pemeliharaan itu 1.250.000 pada tahun pertama, tahun kedua 1.500.000, pada tahun ketiga 1.750.000. Dengan total biaya tahun ke-0 19.500.000, tahun ke-1 1.250.000, tahun kedua 1.500.000, dan tahun ketiga 1.750.000. Lalu ada rincian manfaat. Yang pertama manfaat wujud, pengurangan biaya operasional, tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1.250.000, tahun ketiga 1.500.000. Lalu ada peningkatan efisien, tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1.500.000, tahun ketiga 1.950.000. Lalu ada peningkatan penjualan, tahun pertama 950.000, tahun kedua 1.250.000, tahun ketiga 1.750.000. Lalu ada pengurangan biaya persediaan, tahun pertama 1.250.000, tahun kedua 1.500.000, dan tahun ketiga 2.250.000. Dengan total wujud yakni sebesar 4.250.000 pada tahun pertama, tahun kedua 5.500.000, tahun ketiganya 7.450.000. Selanjutnya bisa lihat di tabel ini dengan manfaat wujud. Total tak wujudnya yaitu tahun pertama 5.050.000, tahun keduanya 5.800.000, tahun ketiganya 7.350.000. Lalu ada total manfaat, tahun pertama 9.300.000, tahun kedua 11.300.000, tahun ketiga 14.800.000. Lalu ada profit, tahun pertama 8.050.000, tahun kedua 9.800.000, tahun ketiga 13.050.000. Lalu ada cost benefit analysis, yang pertama ada payback period, yakni periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengalirkan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Lalu ada ROI,
yakni merupakan laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Lalu ada net present value, merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Lalu ada IRR, yakni tingkat efisiensi dari suatu investasi. Lalu payback period, bisa dilihat total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 19.500 dikurang dengan profit tahun pertama 8.050.000, yakni 11.450.000 sisa biayanya. Lalu ada profit pada tahun kedua 9.800 dikurangkan, maka sisa biaya tahun kedua 1.650.000. Sisa sama dengan 1.650.000 dikali 1 tahun dibagi 11.450.000, itu hasilnya 0,14 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,14 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas pada waktu 2,14 tahun, di mana sistem ini mulai mendapatkan keuntungan pada tahun ketiga. Lalu ada return of investment, bisa lihat di sini. Total biayanya 22.875.000. Itu untuk total biaya perawatan, sedangkan total manfaatnya yaitu 35.400.000. Sehingga roll of investmentnya, kalau kita masukkan rumus 35.400 dikurang 22.875.000 dikali 100% dibagi 22.875.000, ya ini hasilnya 54,75%. Artinya sistem memberikan keuntungan sebesar 54,75% pada tahun ketiga, menjadikan sistem ini layak digunakan. Ada selanjutnya net present value, menggunakan bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV sama dengan minus 19.500 ditambah 8.050.000 ditambah 9.800 plus 13.050.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 plus 1,0 pangkat 2 plus 1,0,1 pangkat 3, itu hasilnya 5.722.211. NPV lebih dari 0, proyek tersebut dapat dilaksanakan. Lalu selanjutnya di sini ada internal rate of return. Ini yang pertama I1 sama dengan 10%, maka I2 sama dengan 15%. NPV 1 itu 5.722.211. Lalu kalau kita masukkan angka itu ke rumus, minus 19.500 plus 8.050.000 plus 9.800 plus 13.050.000 dibagi 1,015 pangkat 1 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 3, itu hasilnya 3.450.794. Kalau kita masukkan ke IRR sama dengan 10% plus 5% dikali 5.722.211 per 5.722.211 dikurang 3.490.794, itu hasilnya 22,82%. Artinya IRR lebih besar daripada I1, maka proyek dapat diterima. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar 22,82% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan sebesar 10% per tahun, maka IRR lebih besar daripada 10%, dengan kata lain bahwasanya proyek ini dapat diterima. Outline pelaporan, yang pertama ada pelaporan terhadap pengembangan sistem berbasis website dilakukan oleh proyek manajer terhadap tim, yang kedua ada pelaporan dokumentasi dengan baik, yang ketiga ada pelaporan pengembangan proyek yang dilakukan setiap 1 minggu. Lalu di sini ada user interface system, yang pertama ada halaman login, yang kedua ada halaman dashboard, yang ketiga ada halaman tambah periode, yang keempat ada halaman melihat periode. Lalu ada di sini ada melihat detail transaksi, menambahkan transaksi, lalu ada tambah data siswa dan melihat data siswa. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem informasi pembayaran berbasis web dan SMS gateway. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.